Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita sudah membaca Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 ini. Dan dalam terang tema bersandar pada Tuhan, kita mau menghayati kembali bagaimana kondisi hidup dan keberadaan bangsa Israel dalam satu kondisi kenyataan yang dialami, bagaikan satu keadaan ada tawa, ada tangis. Dan itulah yang merupakan pengalaman kehidupan bangsa Israel, bahwa Israel dimerdekakan dari penindasan yang mereka alami di Babel, dan Israel diizinkan pulang ke Yerusalem untuk membangun hidup yang baru. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara, respon yang tepat adalah sorak-sorai, tawa riang, serta pengakuan yang tulus bahwa Tuhanlah yang telah melakukan perkara besar, dan bahkan orang lain pun harus juga mengalaminya. Kita perhatikan apa yang diungkapkan pada ayat yang ketiga. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, perkara besar yang dibuat oleh Tuhan sehingga melahirkan sukacita. Israel mengalami pemulihan. Mereka bersukacita. Mereka bersyukur bagaimana tindakan Tuhan melahirkan kesukaan bagi miliknya. Dan Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mereka menyatakan tentang bagaimana bangsa-bangsa lain juga yang mengalami hal ini, tentang pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, dan anugerah Tuhan. Bagaimana mereka juga dapat memberikan respon sepenuhnya. Kita lihat pada ayat 2 bagian B, pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita yang boleh berhimpun bersama dalam persekutuan di tengah keberadaan kita masing-masing, tentang bagaimana Tuhan yang sudah berkarya dan pertolongan Tuhan yang sudah dialami. Dan di sini diungkapkan, kita dimulai pada kalimat awal, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Kenapa demikian? Karena di tengah tekanan, di tengah penyerahan diri, dan Tuhan dengarkan permohonan mereka, harapan yang dipertaruhkan, dan Tuhan membawa mereka pulang kembali setelah 70 tahun dalam penindasan oleh Babel. Dan saudara-saudara, ketika Babel dikalahkan oleh Persia dan Raja Kores yang memerintah Persia pada saat itu dipakai oleh Tuhan dan memberikan mereka kesempatan untuk kembali ke tanah mereka. Inilah situasi, kondisi yang mereka alami. Sebagaimana mereka memohon, kita lihat pada ayat yang keempat, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb.
Bapak Ibu saudara-saudara, tanah Negeb adalah satu tempat bagian selatan wilayah suku Yehuda. Tanah Negeb ini satu daerah yang terkenal dengan gurunnya. Tempat yang begitu gersang, tempat yang begitu kerontang. Tetapi ketika musim berganti, curah hujan mengubahnya secara drastis. Sungai-sungai yang kering terisi dengan cepat, bahkan meluap ke berbagai cabangnya. Dan pada saat itu lokasi yang tandus dalam waktu singkat berubah. Nah, inilah seruan dari bangsa Israel dalam penindasan, dalam tekanan yang mereka alami. Satu seruan yang penuh atau syarat dengan harapan Tuhan memulihkan mereka. Dan ketika mereka alami ini, mereka katakan keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Tidak terbayangkan sebelumnya, tidak terduga. Tetapi itulah yang telah Tuhan buat bagi mereka. Bapak Ibu saudara sekalian, apa yang sudah mereka alami? Perkara besar, pemulihan Tuhan, pembebasan dari Tuhan, dimerdekakan dari belenggu yang ada. Tapi bukan berarti kondisinya sudah selesai. Di Yerusalem, umat yang pulang menghadapi tantangan yang baru. Bahwa tembok Yerusalem perlu diperbaiki, bait Allah yang hancur harus dibangun kembali. Bahkan ada tantangan lainnya. Ketika musuh-musuh yang ada merasa iri dengan apa yang sudah mereka terima dari Tuhan. Oleh karena itu, bagaimana mereka harus terus berjuang. Oleh karena itu, bagaimana mereka harus terus melanjutkan perjalanan yang ada. Dan dikatakan pada ayat kelima pembacaan kita, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Bahwa sesungguhnya perjalanan harus terus dilanjutkan. Bahwa sesungguhnya sekalipun ada tantangan, mereka jangan mundur. Sehingga dikatakan orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Kesedihan yang mendalam dan menabur sambil bergumul dalam doa ditegaskan di sini akan mendatangkan berkat dari Allah yang melimpah-limpah. Dan pada ayat terakhir pembacaan kita, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Dari apa yang diungkapkan pemazmur ini, bahwa umat diyakinkan bahwa apa yang ditabur dengan rajin sekarang ini akan diberkati Allah dengan melimpah-limpah. Bapak Ibu saudara-saudara, kaum keluarga yang diberkati Tuhan. Kita melihat di sini bagaimana kondisi hidup bangsa Israel tidak serta-merta membuat mereka perkara selesai. Tetapi perkara besar yang mereka alami akan membuat mereka benar-benar punya iman yang tangguh untuk lihat Tuhan menembus kegelapan kabut yang menyelubungi mereka. Punya iman yang tangguh. Itu berarti
Tidak hanya meminta, kemudian serahkan biar Tuhan yang berperkara. Tidak hanya sebatas meminta, kemudian terima mujizat Tuhan. Bahwa tawa tangis ini pengalaman terima anugerah Allah. Dan dikatakan bisa direspon seperti orang yang bermimpi. Meminta, Tuhan jawab. Dan rasanya seperti orang bermimpi, dalam arti bahwa kemarin kita alami seperti ini. Kemarin kita alami dalam kesusahan dengan penderitaan. Tapi sekarang ada hal yang baru. Ada harapan yang baru. Dan itulah yang telah Tuhan buat dalam kehidupan kita. Setelah mengalami pergumulan panjang, Tuhan memulihkan keadaan menjadi kenyataan. Keluar dari pengalaman pahit, hati diliputi sukacita, sorak kegirangan. Inilah ingatan yang kuat pada pertolongan Tuhan di masa yang lampau. Dan ini akan mendorong untuk mengharapkan pertolongan Tuhan. Bahwa bangsa Israel lanjutkan perjalanan mereka. Pengharapan dan pertolongan Tuhan. Dan mereka boleh menemukan jaminan akan kebebasan dan keselamatan yang Tuhan sediakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, segenap kaum keluarga yang diberkati Tuhan. Dalam Yesus Kristus, kita umat perjanjian baru sudah menikmati kejutan karya penebusan yang jauh melebihi mimpi yang dialami bangsa Israel di perjanjian lama. Pembaharuan dalam Kristus yang sudah kita alami adalah benar Dia wujudkan melalui pengorbanannya, melalui penyerahan dirinya, melalui ketaatannya. Kita terima itu. Kita terus ingat hayati dalam peristiwa Paskah penebusan Yesus. Perkara besar yang Yesus buat bagi kita. Ini akan melahirkan sukacita. Ini akan melahirkan sorak-sorai dalam kehidupan kita. Kita ingat bagaimana Tuhan sudah berkarya di masa lalu. Kita ada di masa kini. Kita lanjutkan perjalanan di masa yang akan datang. Kita masih mengalami berbagai kenyataan. Hidup kita masih diwarnai dengan berbagai kondisi. Sehingga dengan demikian, kita harus akui bahwa kehidupan kita, keberadaan kita, tanggung jawab yang harus kita wujudkan. Sehingga seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel, kita juga harus ingat bahwa Tuhan tidak menekankan berapa luas tanah yang telah kita cangkul, tetapi yang penting berapa banyak keringat yang telah kita keluarkan. Perjuangan kita, proses yang dialami, yang dijalani, bukan berapa yang sudah kita lakukan, tetapi di dalam proses itu berapa banyak keringat yang telah kita keluarkan. Tuhan juga tidak menekankan pada berapa berat beban yang telah kita pikul, tetapi yang penting berapa tetes air mata yang kita curahkan untuk beban itu.
Itu berarti mau ditekankan adalah pada prosesnya, bukan pada hasil akhirnya. Karena hasil akhir adalah Tuhan sendiri yang menentukan proses. Berapa banyak keringat yang telah kita keluarkan, berapa banyak air mata yang kita teteskan dalam proses yang ada. Sehingga kita tidak hanya sebatas memahami kehidupan seperti apa yang ditekankan, habis hujan tampak pelangi. Tetapi mari kita melihat ke dalam diri kita, bahwa bisa jadi kehidupan kita diibaratkan habis hujan banjir melanda. Tetapi dalam kenyataan yang seperti ini, bagaimana kita tetap dan dimampukan memaknai kehidupan anugerah Allah. Yang penting bahwa tawa maupun tangis adalah pengalaman Israel bersama dengan Tuhan sebagai wujud anugerah Allah. Ini juga yang harus kita hayati bersama. Anugerah Allah. Sehingga dalam proses perjalanan selanjutnya, kita tetap memautkan kehidupan sepenuhnya. Dan oleh karena itu, baik kerja, usaha, berdoa, bersaksi, perjuangkan kebenaran, memautkan kehidupan sepenuhnya pada Tuhan. Itu yang mengisi perjalanan kehidupan kita. Mari tetap semangat jalani kehidupan, berjuang, serta bersandar penuh kepada Tuhan. Kita akan isi kehidupan kita, warnai keberadaan kita dalam langkah di perjalanan kehidupan dengan meyakini bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kita. Sebagaimana Israel mengalami bahwa Tuhan telah melakukan perkara besar di dalam Kristus. Tuhan juga sudah menyatakan kasih-Nya yang agung dan perkara besar untuk kepentingan dan keselamatan kita. Ini akan menguatkan kita untuk terus melangkah di tengah berbagai tantangan kehidupan, terus memotivasi kita bersemangat. Dan yang terpenting, serahkan penuh pada Tuhan, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, dan nantikan pertolongan Tuhan. Nikmati anugerah Allah yang disediakan bagi kita. Inilah yang akan menguatkan kita untuk perjalanan di langkah kehidupan kita selanjutnya, bahwa Kristus yang sudah berkarya bagi kita adalah Tuhan yang hidup, yang pasti tahu siapa dan bagaimana kita, dan yang pasti memberikan yang terbaik bagi kita. Terpuji nama Yesus. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, kaum keluarga yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami dan doksologi. Mari berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, yang oleh karena kasih karunia Tuhan hidup kami terpelihara, dan oleh karya penebusan Yesus Kristus hidup kami terjamin untuk masa depan yang pasti, keselamatan yang boleh kami alami. Terima kasih untuk perkara besar yang telah Tuhan buat bagi kami. Kami serahkan perjalanan kehidupan kami ya Tuhan, dalam menikmati berkat kasih karunia Tuhan di sepanjang keberadaan kami. Hidup kami dengan berbagai tantangan yang diperhadapkan, bahwa kami terus berhadapan dengan berbagai kondisi dan kenyataan kehidupan kami, maka kepada Tuhan kami mau berharap, berserah, dan memautkan kehidupan kami. Tuhan topang kami dan mampukan kami. Begitupun untuk kehidupan di tengah negara dan bangsa kami tetap mengharapkan pertolongan Tuhan untuk kondisi yang lebih baik, lebih aman di tengah berbagai tantangan-tantangan yang diperhadapkan. Tapi buatlah kami taat, kami tetap setia kepada Tuhan dan patuh kepada apa yang menjadi aturan-aturan di tengah kehidupan bermasyarakat, tengah bangsa dan negara kami. Berkati pemimpin bangsa, berkati juga kehidupan di tiap-tiap daerah. Secara khusus ketika kami diperhadapkan dengan berbagai kondisi, dengan berbagai kenyataan, ada banyak musibah oleh karena bencana alam dan kondisi-kondisi lainnya yang dialami oleh saudara-saudara kekasih, baik di wilayah NTT, NTB, juga erupsi gunung berapi di Sumatera Utara, bahkan juga musibah yang dialami oleh saudara-saudara kekasih kami di sebagian wilayah Malang oleh karena gempa bumi beberapa hari yang lalu. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan mereka yang juga mengalami musibah oleh karena banjir bandang, tanah longsor, dan kondisi lainnya yang diperhadapkan oleh karena cuaca ekstrim saat ini, membuat kami semakin berserah diri kepada Tuhan, membuat kami semakin bersandar kepada Tuhan dan diingatkan kami membutuhkan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan tolong kami, Tuhan topang kami, Tuhan berkati kami. Saudara-saudara kami yang mengalami musibah, mereka yang ada di pengungsian, mereka menantikan pertolongan untuk bantuan yang diharapkan, dan segala sesuatu yang diupayakan oleh para relawan dan juga pemerintah daerah setempat, biarlah kasih karunia Allah menyertai. Kondisi kehidupan kami yang masih ada di masa pandemi COVID-19, kami tetap berserah. Tuhan memberkati semua tenaga kesehatan di tengah berbagai bentuk penyerahan diri dan pengorbanan mereka. Tuhan juga pulihkan para pasien yang terinfeksi virus corona dalam perawatan di rumah sakit atau menjalani isolasi mandiri di rumah atau di tempat-tempat yang disediakan. Tetap mengharapkan pertolongan Tuhan dalam hidup yang berpengharapan. Kami tetap serahkan juga jemaat Tuhan yang mengalami sakit lainnya. Mereka yang menderita oleh karena sakit yang berkepanjangan. Tuhan juga lihat mereka, orang tua kekasih kami, kaum keluarga kami. Tuhan menaungi satu persatu dengan segala keberadaan dan kebutuhan yang ada. Kami juga mau berdoa bagi berbagai tanggung jawab kehidupan kami yang Tuhan percayakan kepada kami, khususnya di wilayah Sidoarjo ini. Karunia Tuhan menyertai dan pertolongan Tuhan yang boleh kami alami, pekerjaan kami, usaha kami, perjuangan hidup kami, pendidikan, sekolah maupun kuliah. Begitupun menyelesaikan ujian akhir sekolah dan
juga menyelesaikan ulangan-ulangan kenaikan kelas, begitupun juga menyelesaikan pendidikan atau perkuliahan yang ada, Tuhan tetap campur tangan. Bapa Sorgawi, kondisi-kondisi lainnya yang dialami oleh kami atau anggota keluarga kami tetap serahkan kepada Tuhan. Pemeliharaan Tuhan juga berlaku atas kehidupan gereja Tuhan dalam pelayanan yang berlangsung, dalam kesaksian yang terus dinyatakan. Terlebih Tuhan berkati GPIB dalam wujud pelayanan, baik fungsionaris majelis sinode dan apa yang digumuli oleh panitia persidangan sinode, di mana Tuhan percayakan jemaat-jemaat yang ada di lingkup Mupel, Jawa Timur menjadi tuan rumah pelaksanaan persidangan sinode yang akan berlangsung pada tanggal 28 sampai 31 Oktober. Kasih karunia Allah menyertai dan semua dapat dipersiapkan dengan baik. Dan pertolongan Tuhan yang memampukan semuanya berjalan dengan baik. Bapa Sorgawi, kami tetap berdoa dan serahkan akan kondisi kehidupan kami, tanggung jawab kehidupan kami, dan berbagai perkara-perkara lainnya yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau lihat kami, Engkau berkati kami, setiap pribadi milik Tuhan dan setiap keluarga yang terhimpun dalam persekutuan jemaat Tuhan. Tuhan juga akan terus menyertai dan memberkati dalam tanggung jawab kehidupan selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami alaskan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.